Jika kita mendidihkan air pada tekanan atmosfer, maka temperatur didihnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan jika kita merangkai silinder dengan dilengkapi oleh piston, maka terdapat dua jenis tekanan, yaitu tekanan atmosfer dan tekanan piston. Maka, tekanan total sama dengan P ATM ditambah P piston. Apakah air tetap mendidih pada 100 derajat Celcius? Ternyata air mendidih pada temperatur 120 derajat Celcius. Jika tekanan atau beban menaik, temperatur didih juga akan menaik. Jadi, tekanan dan temperatur saling bergantung satu sama lain. Tekanan, temperatur, dan volume spesifik adalah sifat-sifat termodinamika suatu zat. Dengan menggunakan silinder berpiston, dapat dilihat bagaimana pengaruh temperatur dan volume spesifik pada tekanan tetap. Dengan rumus P total sama dengan P atmosfer ditambah P piston. Pada awalnya, temperatur air di dalam silinder berpiston 20 derajat Celcius. Air berfase cair yang disebut compressed liquid. Pada fase ini tidak ada penguapan cairan. Temperatur menaik, terjadi transfer panas ke cairan. Akibatnya, suhu cairan menaik, cairan mengembang. Lihat, suhu semakin menaik hingga 40 derajat Celcius. Spesifik volume menaik, air masih tetap sebagai compressed liquid. Dan akhirnya temperatur menaik hingga suhu 100 derajat Celcius pada tekanan tetap. Dengan mengabaikan tekanan piston, air mendidih karena tekanan atmosfer pada temperatur 100 derajat Celcius. Pada kondisi ini, air masih cair dengan adanya penambahan panas. Intinya, pada saat ini akan segera terjadi proses perubahan fase. Penguapan cairan ini disebut juga saturated liquid. Jadi, titik F merupakan awal tahapan saturated liquid. Pada saat ini, mulai pendidihan yang pertama, temperatur berhenti menaik, air menguap secara sempurna. Selama proses, terjadi perubahan volume spesifik yang besar. Level cairan di dalam silinder berpiston terus menurun. Banyak cairan berubah fase menjadi uap. Proses terus berlanjut, sehingga semua cairan menguap pada titik G. Seluruh silinder penuh dengan uap. Titik G, daerah uap saturated atau saturated vapor region. Kemudian pemanasan berlanjut, menghasilkan kenaikan temperatur dan kenaikan volume spesifik air. Daerah ini disebut daerah S sebagai daerah uap superheated atau superheated vapor region. Selanjutnya, daerah saturated liquid vapor. Dan yang terakhir adalah daerah compressed liquid region. Jadi, ini adalah proses bagaimana perubahan fase pada tekanan konstan dengan memanaskan air pada tekanan atmosfer. Untuk melihat bagaimana temperatur sangat dipengaruhi oleh tekanan dengan mengabaikan tekanan piston. Bagaimana jika kita tidak mengabaikan tekanan piston? Jadi, tekanan totalnya sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan piston. Pada kasus ini, ternyata air mendidih pada 120 derajat Celcius.
Jika tekanan piston atau beban ditambah, maka terjadi kenaikan suhu didih sehingga terbentuk kurva yang mengecil. Selanjutnya, kita plotkan atau kita tarik garis mengikuti tiap titik saturated liquid untuk setiap kenaikan tekanan. Terlihat kurva biru. Kurva ini disebut saturated liquid line, garis cairan jenuh atau saturasi, yang menunjukkan suhu didih cairan yang berbeda untuk setiap tekanan. Kemudian, jika kita plotkan titik-titik saturated vapor, maka kita akan memperoleh kurva saturated vapor line atau garis uap jenuh saturasi. Dua garis ini bertemu di sebuah titik kritik atau critical point. Terlihat ada bentuk kubah biru. Daerah di bawah kubah biru ini disebut daerah campuran cairan uap jenuh saturasi atau saturated liquid vapor mixture region.